Maka kami ingin mengatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Satu, secara politik dibuka. Daripada dibilang ini politisasi, ya udah masuk aja ke ranah politik. Karena saya termasuk orang yang percaya, kami di Buruh terus orang percaya, Beijing sedang memerankan peran etno-nasionalis. Kalau Harry Kresja dan Anthony Chow dalam jurnal itu mengatakan, seperti Putin melindungi Kiev Ukraina untuk suku Rusia, etnis Rusia. Dia perang melawan Ukraina. Seperti Hitler memerangi bangsa Arya, ini menurut ini. Seperti juga suku Rakhine diusir oleh Myanmar karena ada pipa gas. Ukraina juga ada persoalan pipa gas. Etno-nasionalis itu persoalan ekonomi, perang dagang. Trump menandatangani fakta perang dagang terhadap Cina yang menurut Trump kepentingan Amerika terganggu trade off-nya. Jadi jangan terlalu naif. Bahkan saya sempat diskusi dengan beberapa intelijen. Saya hadir di Lemhanas sebagai narasumber. 60 tentara Konawe, tentara merah sudah ada di Konawe. Lemhanas itu think tanknya presiden. Gak mungkin kalau presiden gak tahu. Intelijen daripada tentara mengatakan masuknya buruh kasar tidak menutup kemungkinan adanya intelijen masuk di situ. 2 orang TKA masa bisa masuk instalasi militer di Halim? Bagaimana mungkin TKA ilegal, unskilled workers yang dikatanya mau bikin kereta cepat masuk ke instalasi militer? Itu persoalan yang serius. Jadi ada ancaman secara sosial ekonomi, ada pelanggaran terhadap konstitusi, dan ada ancaman secara politik. Oleh karena itu pansus jawabannya agar jelas secara politik apa yang terjadi sesungguhnya. TV One, Bang Karni dan seluruh jajaran berulang-ulang menayangkan itu. Dengan tujuan memberikan early warning. Memberikan kewaspadaan dari awal. Deteksi dini. Bukan sibuk main di angka. Bukan sibuk main dalam membanding-bandingkan dengan negara lain. Udah pikirkan negara kita saja. Kami buruh gelisah, galau. Apa mau nunggu di Batam Bang Karni? 4 hari yang lalu saya pergi, saya Komisi 9, Ibu ini juga udah pergi Komisi 9. Di sana mereka bilang, karena kebetulan anggota saya di KSP. Ini tinggal tunggu dry dock berikutnya aja. Ingat kasus dry dock dulu, orang-orang India diserbu, dibakar pabrik, dikejar-kejar dengan parang karena ada konflik secara internal. Sekarang banyak sekali tenaga kerja asing, unskilled workers, cuma ngelas. Cuma ngangkat-ngangkat apa itu besi daripada sisa pengelasan, pemotongan-pemotongan dari galangan kapal. Masa harus orang Cina? Tunggu saja, apa mau menunggu itu? Setelah sibuk berretorika tentang membanding-bandingkan apa. Yang kedua, kami melakukan judicial review terhadap Perpres nomor 20 tahun 2018. Sebenarnya bukan diskusi apakah isi Perpres sesuai atau tidak. Pertanyaan necessary or not, dibutuhkan atau tidak. Buruh gak butuh itu kok. Jangan-jangan kan dijawab waktu itu saya sama Pak Said Didu dalam satu kesempatan sama-sama. Investor yang butuh, buruh gak butuh. Itu Grab, Gojek, TKI, bikin Perpres itu yang kita butuh. Perlindungan terhadap upah murah menjadi upah layak, itu yang kita butuh. Kita gak pernah minta ada Perpres nomor 20. Aturan yang ada sudah cukup. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 42 sampai 47. Permenaker yang kemarin dihapus-hapus hidupkan kembali. Walaupun katanya di Perpres udah. Ya tapi buat apa? Kemudian Perpres 72 sudah cukup. Yang kita butuh adalah law enforcement. Penegakan aturan bahwa ada fakta di lapangan. Data menunjukkan yang kami punya 157.000 unskilled workers. Buruh kasar dari Cina masuk. Kalau kita nggak diskusikan ini dengan bebas pisah. Kalau mungkin salah satunya adalah TV One dan beberapa media lain tidak mengangkat isu ini, apakah ini menjadi perdebatan publik? Apakah menteri tergugah hatinya untuk melihat apa yang terjadi dengan lapangan pekerjaan di Indonesia? Ketika orang mencari pekerjaan menjadi susah, ketika lapangan daya beli menjadi turun, ketika PHK terjadi di mana-mana. Dan harga sembako listrik, terutama listrik, kita mahal. Nah itulah kita minta nanti judicial review bersama Prof. Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang paling top ya kan, saat ini dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Kita terima kasih Bang. Gratis kata beliau untuk buruh. Wah, kita terima kasih. Bahkan mau diongkosin kalau nanti kita datang. Nggak bercanda Bang. Jadi kita ingin melakukan judicial review. Dan Mayday atau Mayday 1st May adalah langkah awal kita untuk menggerakkan langsung perlawanan secara terbuka sekarang kepada pemerintah. Kalau enggak ganti presiden 2019. Terima kasih Bang.
Baik, Ibu Mira Sumirat. Apa yang Ibu perlu tambahkan sebagai Presiden Aspek? Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Pak Karni, saya sampaikan informasi atau isu terkait dengan tenaga kerja asing ini sudah kami sampaikan, sudah kami lakukan seminar nasional sejak Agustus 2016 lalu. Dan hasilnya, rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada pihak Istana, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Kementerian Tenaga Kerja dan juga pimpinan Komisi 9 DPR RI. Tapi sampai detik ini tidak ada respon, malah muncul peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018. Pak Karni, ini sesungguhnya ketika kami mengadakan seminar nasional itu kami mengundang Kementerian Tenaga Kerja tapi tidak hadir. Kemudian kami juga mengundang Komisi 9 DPR RI saat itu tidak hadir karena berhalangan. Kami mengundang beberapa akademisi yang memang fokus di ketenagakerjaan dan mengundang juga konfederasi serta mengundang Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia Pak Karni, karena disinyalir memang tadi yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal bahwasannya tenaga kerja asing yang masuk di sini disinyalir diduga mantan napi dan juga mantan tentara dari RRT. Jadi memang disampaikan saat itu ada sejenis kayak semacam model investasi yang disebut dengan Turnkey Project Management Pak Karni. Ini ditawarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang ditawarkan ke beberapa negara tujuan investasi. Nah, Turnkey Project Management ini yang namanya anggaran, pembiayaan, mesin, model dan sistem serta tenaga kerjanya itu dari negara tersebut, dari RRT. Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan kalau tenaga kerjanya itu di level top manajemen. Menjadi persoalan ketika itu unskill yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Yang kedua ternyata ini nggak berhenti di sini. Dalam rangka quote and quote mendukung Turnkey Project Management tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015. Ini sebuah persoalan sangat besar dimulai ya ketika ada Permenaker nomor 16 tahun 2015 yaitu menghilangkan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pak Karni, bagaimana mungkin tenaga kerja asing itu tahu budaya kita, tahu peraturan negeri ini kalau bahasa Indonesia aja nggak ngerti dia. Karena pintu masuk budaya peraturan itu dari bahasa. Jadi ini dihapus nih. Ini menjadi sebuah persoalan. Kemudian ada lanjutannya Pak Karni, muncul peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015. Ini menjadi persoalan besar lagi, yaitu rasio 1:10 di mana 1 orang tenaga kerja asing harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai untuk transfer teknologi, transfer pengetahuan. Itu dihapus. Ini maksudnya apa? Ini juga dilakukan oleh pemerintah Republik ini. Kemudian dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau di KPTKA yang seharusnya menggunakan nilai rupiah itu juga dihapuskan. Padahal undang-undang mata uang belum direvisi. Saya kira ini juga pelanggaran. Nah, ini ada lagi nih Pak Karni, belum berhenti. Kami menduga dengan adanya bebas visa 169 negara sesungguhnya ini dalam rangka memperkuat Turnkey Project Management tadi. Ini dugaan kami seperti itu. Kalau dilihat data-data dari Kementerian Pariwisata mungkin bisa kita buka. Sesungguhnya berapa sih jumlah mancanegara yang datang, wisatawan mancanegara yang datang ke Republik Indonesia ini ketika ada bebas visa ini. Yang ada tambah persoalan Pak Karni, yaitu banyak persoalan, banyak narkoba masuk ke sini dari internasional. Mohon maaf, perjudian online, prostitusi online juga datang, kemudian hanya dideportasi, tidak ada sanksi yang secara pidana dan lain sebagainya. Terakhir ini peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 ini sangat menyakitkan bagi kami. Saya nggak usah ngambil pasal yang lain, tapi pasal yaitu ketika pengajuan RPTKA cukup 2 hari untuk tenaga kerja asing masuk ke sini. Luar biasanya Pak Karni ketika orang biasa, orang Indonesia, saya lah taruhlah ya, membuat EKTP, membuat kartu keluarga, membuat SIUP misalnya, perizinan sana sini tentang pembuatan CV, itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini orang asing 2 hari cukup langsung masuk ke Indonesia. Luar biasa. Seharusnya negara ini memberikan perlindungan, kewaspadaan. Kan ini orang asing, nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Bisa saja saya menduga orang asing ini masuk ke dalam jaringan yang tadi, jaringan narkoba, jaringan perdagangan organ tubuh, jaringan perdagangan prostitusi internasional dan lain sebagainya.
Saya kira ini yang harus diperhatikan, difokuskan oleh pemerintah saat ini. Bukan malah menambah sakit hati kami melalui peraturan Perpres nomor 20 tahun 2018. Yang tadi disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Kenapa sih untuk membuat sebuah peraturan presiden yang seperti tadi driver online, kemudian peraturan presiden yang lain-lain untuk negeri ini, untuk rakyat sendiri sulit. Kenapa untuk orang asing mudah sekali? Pertanyaan kami, anggota kami, buat siapa? Untuk siapa investasi ini? Kami Pak Karni tidak anti investasi asing. Kami membuka dengan sangat senang hati. Ketika investasi asing tersebut memang ada dampak yang signifikan yang membuat kesejahteraan lebih baik, yang membuat lapangan pekerjaan muncul. Ini enggak. Tadi kawan-kawan dari Morowali sudah sampaikan itu bukti loh Pak Karni. Hati-hati aja nanti pulangnya ya. Saya kira ini cukup bukti yang luar biasa kawan-kawan. Ini mau diapain lagi ketika bukti sudah ada, data sudah ada. Dan data sudah kami sampaikan ke Istana Negara sejak Agustus 2016. Sudah. Kalau nama PT-nya ada, jumlah karyawannya ada, dia di bagian mana saja dari mulai tukang masak, office boy, kemudian supir, tukang las, ada. Yang pekerjaan-pekerjaan tersebut sesungguhnya bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa kita. Kalaupun masuk lagi banyak universitas-universitas terkenal di negeri ini, kayak UI, IPB yang negeri ya, yang swasta banyak lagi lah ya. Ini saya kira bisa lah head to head kita bersaing antara rakyat Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing saya kira. Janganlah merendahkan tenaga kerja Indonesia. Apalagi direndahkan oleh para oknum-oknum pejabat di negeri ini. Harusnya mereka bangga, diberikan kesempatan. Lulusan-lulusan terbaik itu hadir. Dan mengenaskan lagi lulusan terbaik justru malah kerja di luar negeri. Karena apa? Dia tidak diberikan tempat di sini. Dan Pak Karni kami dari aspek Indonesia ini adalah sektor jasa. Ada sektor telekomunikasi. Ini anggota kami. Hampir seluruh telekomunikasi perusahaan itu anggota aspek Indonesia. Pak Karni ini kita tidak bicara lagi unskill lagi di telekomunikasi. Itu udah skill tinggi, high skill. Tapi faktanya Pak Karni mereka itu terkenal dengan IPBC. India, Pakistan, Bangladesh, Cina di sektor telekomunikasi. Masya Allah Pak Karni, mereka itu sebenarnya hanya bisa berbahasa Inggris dengan fasih, bisa presentasi dengan baik. Tapi faktanya pada saat dia head to head dengan anak-anak sektor telekomunikasi yang kerja di Indonesia, orang Indonesia, mereka kalah. Mereka masih minta bantuan. Dan kecenderungannya perusahaan asing itu lebih senang dia menggunakan tenaga kerja asing juga. Gitu loh. Jadi ini yang mohon sekali pemerintah Republik Indonesia fokus saja. Saya akan mengulang dan menolak lupa terhadap janji sang presiden pada saat itu 2014 lalu. Bahwa fokusnya adalah salah satu janji kampanyenya akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Lah kok sekarang kok malah untuk tenaga kerja asing. Saya menduga untuk tenaga kerja asing saya kira. Dikit aja ya, boleh. Karena gini, selalu dibandingkan nggak mungkin tenaga kerja buruh kasar Cina ke Indonesia karena upahnya di Indonesia kecil. Faktanya tidak. Supir forklift di perusahaan baja di Pulau Gadung gajinya 10 juta rupiah. Supir forklift Indonesia upah minimum 3,6 juta. Karena begini Bang Karni, kan yang kerja buruh kasar Cina di Indonesia pakai upah minimum Cina yang nilainya 3 kali lipat upah minimum Indonesia. Begitu dirupiahkan, faktanya membayar lebih mahal untuk seorang supir forklift. Emang orang Indonesia gak bisa nyupir forklift? Itu contoh. Tapi mungkin ada pertanyaan saya, kalaulah betul lebih mahal buruh Cina dibanding buruh Indonesia, sebagai pemodal rugi dong memakai dari luar. Kalau kita hanya melihat dari sisi sekedar bisnis to bisnis, jawaban itu bisa jadi benar. Tapi kan ada persoalan sisi politik yang dari kenegaraan mereka sendiri perlu menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang pengangguran di negaranya ke negara lain. Gak usah jauh-jauh, Cina kan terkenal dumpingnya Bang Karni tentang apa masalah barang. Dan turnkey project dengan kebijakan turnkey project dan obornya, dan tadi saya baca Hari Kresja dan Anthony Cho tentang etnonasionalis, itu bisa menjadi satu jawaban terhadap pertanyaan yang rugi atau tidak kalau membayar jauh lebih mahal. Terima kasih. Pemirsa, buruh tidak pernah mempermalukan siapapun. Tapi Anda akan ketemu banyak orang yang mempermalukan buruh. Ulysses Grant, Presiden Amerika ke-18. Kita rehat sejenak.